Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bertatap muka dan diberi kesehatan serta iman untuk bisa mengikuti pelatihan perawatan jenazah di Masjid Al-Islah Surabaya. Tidak berpanjang kata, kita mulai dengan pertama-tama susunan acaranya, yaitu pembukaan, yang kedua sambutan takmir Masjid Al-Islah Surabaya, yang ketiga penyerahan cenderamata, dan yang keempat kita masuk dalam materi pelatihan perawatan jenazah. Monggo dari sambutan takmir Masjid Al-Islah Surabaya. Karena waktunya terus berjalan ya, monggo Bu Haja Irsyad untuk menyerahkan cenderamata kepada pemateri kita. Semoga bermanfaat dan disaksikan oleh kepada materi. Iya, nggak apa-apa Bu, untuk kenang-kenangan. Nggih, monggo. Iya. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ya Bu. Salaman Ibu. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Menginjak acara selanjutnya, kita akan mulai belajar bagaimana merawat jenazah, terutama perempuan, untuk Masjid Al-Islah. Seperti dari yang dikatakan oleh Pak Soleh tadi, bahwasannya kita tidak hanya merawat untuk jamaah dari Masjid Al-Islah saja. Jadi tidak tertutup kemungkinan kita bisa melebarkan sayap kita, gitu ya, insya Allah, untuk membantu teman-teman yang di daerah sekitar kita. Apabila mungkin dari Mudin dari kota Surabaya mungkin sudah ada, tapi mungkin dari pihak tuan rumah itu biasanya permintaan gitu ya, biasa lagi. Jadi monggo Ustazah, kita mulai. Dan kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa sayyiatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, khususnya Bu Haja Sohibah selaku narasumber pada pagi dan siang hari ini, puji dan puja syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena pada saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Islah ini dalam rangka menimba ilmu yang nantinya bisa langsung kita amalkan kepada masyarakat, yaitu bagaimana cara merawat jenazah, khususnya adalah jenazah wanita. Karena kalau jenazah laki-laki, insya Allah kami dari jamaah masjid baik dari Al-Islah maupun Al-Hilal semuanya sudah siap ya. Jadi sebagai contoh saja, dulu pada saat Covid berlangsung ya, bukan kita ria, bukan, tapi kami itu adalah, kalau bahasa umumnya itu relawan. Kenapa saya katakan relawan? Karena orang-orang banyak yang tidak berani ya menangani jenazah yang diindikasi kena Covid, tetapi dari pengurus jamaah Al-Islah maupun Al-Hilal kita tangani bersama dengan beberapa orang korban ya, artinya beberapa orang yang meninggal yang diindikasikan kena Covid itu kita tangani, dan alhamdulillah ya sampai saat ini yang nangani ya korban-korban Covid itu alhamdulillah
semuanya masih segar. Ya. Kemudian tentunya pada kesempatan ini saya selaku pengurus Takmir Masjid menyampaikan terima kasih pada Bu Haja Shofifah yang siang hari ini insya Allah akan memandu bagaimana ibu-ibu sekalian bisa mempraktekkan apabila terjadi handai taulan, teman dan sebagainya di lingkungan kita yang meninggal dunia, khususnya yang perempuan, panjenengan harus bisa tampil. Itu harapannya. Dan perlu saya sampaikan bahwa kursus ini adalah angkatan kedua. Ya, angkatan pertamanya itu sudah 2-3 tahun yang lalu kita adakan. Ya. Tapi selama ini kayaknya belum berani tampil. Apakah dulu karena narasumbernya kurang akrab, ya toh, sehingga bapak ibu-ibu tidak bisa menyerap ilmu secara keseluruhan. Maka dalam hal ini, dalam kesempatan ini saya minta kepada Bu Shofifah yang tentunya insya Allah tidak akan asing bagi panjenengan semuanya. Bu Shofifah ini adalah aktivis Aisyah, baik di pimpinan daerah maupun di pimpinan wilayah Jawa Timur. Monggo, nanti apapun yang berhubungan dengan perawatan jenazah, itu panjenengan semuanya tanyakan. Sekali lagi, sehingga nantinya bila terjadi, ya toh, ada yang meninggal dunia di lingkungan panjenengan semuanya, ya bisa menangani. Perlu saya sampaikan bahwa fasilitas ya perawatan jenazah di Al-Islah ini juga menyediakan kain kafan. Artinya ya bukan hanya jamaah. Ya, dan insya Allah saya tahu bahwa ibu-ibu semuanya ini bukan hanya orang Purwodadi saja, ada yang dari Jalan Tuban, ada Jepara, ada Sedayu dan sebagainya. Sehingga apabila di daerah masing-masing dari ibu-ibu ini ada yang kesusahan, keseripan tadi, bisa minta kain kafannya ke Masjid Al-Islah. Bisa ngambil di di rumah saya atau bisa di sini. Kenapa saya siapkan di rumah? Karena lebih mudah. Ya, kapanpun panjenengan datang, Pak Soleh ada ini monggo diambil. Baru kalau tidak ada nanti mungkin kalau saya tidak ada mungkin ada di masjid barangnya dan sebagainya. Itulah kira-kira yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhoi niat panjenengan semuanya untuk berbuat baik. Sekali lagi pada ibu-ibu, mudah-mudahan Allah membuka ya ilmu yang nanti akan diberikan oleh Bu Shofifah ini pada panjenengan semuanya dan bisa mempraktekannya di lingkungan masing-masing. Saya kira demikian. Terima kasih. Nasminallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudhu, siramlah anggota wudhu. Ya, jadi yang saya siramkan anggota wudhu. Anggota wudhu itu kan dari tangan, kemudian kepala, kemudian turun. Ini dari kanan ke kiri, terus sampai kaki. Iya, itu sudah menyiram anggota wudhu. Jadi sudah, ya. Jadi tidak dari kaki, tapi dari anggota wudhu. Anggota wudhu kan kepala, gitu deh, tangan, kepala, iya, turun ke bawah. Itu. Oh tidak, enggak, ya. Kalau saudara kita kan habis selesai terus diwudhui sama itu ya Bu ya, kendi biasanya gitu. Ya biasanya gitu. Tapi kita enggak usah, ini sudah bersih karena kita nyiram tadi sudah dimulai dari anggota wudhu itu kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi itu kan Bu. Kemudian famsahu biruusikum. Nah tadi kan kita sudah ya, kemudian kita ya
Telinga tidak masuk, Bu. Jadi setelah wamsahu birususikum kemudian kaki wa arjulakum gitu. Itu yang anggota wudu yang di surat Ali Imran surat Al-Baqarah. Nah, sekarang ketika kita ya, lo anduknya cilik mengeringkan. Harus besar ya? Ya, anggotnya besar ya Bu ya. Jadi kalau mengeringkan itu begini Bu, ini dari atas ya, kemudian kain kafannya, kain air basahnya tadi diambil. Anggap saja anduknya besar ya. Nah, kemudian ini sambil, ini terutama rambutnya harus dikeringkan. Kemudian ini juga harus dikeringkan Bu. Ini diangkat-angkat gini enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pokoknya harus lembut, enggak boleh kasar-kasar. Ya, dimek-mek enak Bu dipijit. Enggak kayak kita digosok-gosok. Enggak, dimek-mek ngeten Bu, nggih. Nah, setelah itu kemudian terus ke bawah. Nah, nggih, kalau anduknya 2 atau mungkin bisa kain ikhram juga boleh, enggak apa-apa, langsung besar. Bisa nutupi semuanya. Ya. Kan itu enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Nggih, monggo langsung. Nah, ini sudah pakai anduk semua. Nah, nih dikepeli semua Bu kaki-kakinya. Setelah itu baru ditutup lagi dengan kain. Ini aja Bu, anggap saja ini yang kering. Anggap saja ini kain kering yang baru ya. Nah, terus kita ambil. Ya, enggak boleh sampai terbuka Bu. Ya. Nah, kalau jenazahnya gemuk maka 2 Bu. Ini 2. Tapi kalau supaya apa? Nanti siapapun yang mengangkat itu tidak kelihatan auratnya dan tidak menyentuh kulitnya. Ya, jadi ponakannya, suaminya enggak apa-apa. Sebenarnya suami juga muhrim. Nah, begini, terus membawanya itu begini, kayak orang memeluk. Enggak boleh begini. Ya. Jadi begini. Bertiga seperti itu. Nggih, bertiga kemudian nanti yang bawa ini baru kepala sama ini boleh diginikan. Orang lain kan kalau gede. Iya, boleh dibantu. Orang laki yang muhrim. Yang muhrim. Iya, kalau enggak ada muhrimnya. Kalau nggak ada muhrim, kalau ini ya keluarga dekat. Kalau enggak perempuan boleh. Kalau perempuan siapapun boleh. Kalau butuh orang laki-laki ya kita butuhkan adalah mahramnya. Iya, mahramnya. Pokoknya intinya gini, nggak boleh kesentuh badan gitu ya. Harus Kenapa? Iya, tertutup rapat Bu. Iya. Tapi kalau yang perempuan kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau yang laki-laki yang mengangkat ini harus dilapisi kain tadi itu. Makanya kainnya harus 2. Ya, jadi supaya ya kalau orangnya besar ya harus 2. Kemudian iya, supaya tidak tersentuh. Ya. Ya. Meskipun suaminya ya nggak apa-apa tersentuh Bu, nggak apa-apa kan muhrim. Anaknya nggak apa-apa. Anak laki-laki nggak apa-apa mengangkat, memandikannya nggak boleh. Sampun ini sudah sampai, sudah dikeringkan, rambutnya juga sudah dikeringkan. Nah, monggo Ibu bisa bangun dulu. Ada yang cuma namanya ya, jarinya ini kan tertutup. Seumpamanya ini sudah dibersihkan, kan sudah mandi. Ini enggak apa-apa ya, biar berapa kali enggak najis ya. Duh, ini sudah, yang sudah ini sudah ganti. Yang mandinya itu tadi loh yang harus ganti Bu. Ganti ya. Harus digantikan. Cuma ini kan supaya nggak ngambil jarit banyak-banyak. Jadi habis dibuat memandikan sudah nggak boleh dipakaikan lagi. Oh iya, kan teles sudah. Okay. Yang dimaksud itu loh, mandi berapa kali ininya itu nggak ganti-ganti nggak apa-apa. Oh iya, tetap nggih. Pola kaya wong anu iku Bu, apa ngono iku sing mandi berapa 7 kali itu 7 bulan ngono pula. Yang maksud kan sudah basah. Terus, oh iya terus Bu sampai selesai mandi. Nah setelah mengeringkan baru diganti dengan kain yang kering ngoten nggih. Oh nggih, sampun paham nggih. Satu jari saja yang basah nggih. Yang basah hanya 1 jari saja.
nggih, sampun nggih. Kasih anduk baru cari baru. Itu jari berapa? Minimal 3, Bu. Minimal 3. Nggih. Jadi minimal itu punya jari 3. Iya, di rumah. Iya, di rumah. Sampai dibawa ke tempat bersih kan kasih Iya. itu enggak diganti lagi jarinya. Enggak apa-apa kalau sudah dimandikan, enggak apa-apa. Cuman kadang-kadang kalau umpamanya ibu, waduh jari gak duwe aku, spray ku apik gak apa-apa, enggak apa-apa. Kain enggak apa-apa, enggak harus jari. Enggak, takutnya kan ada kan masih mengeluarkan darah, masih apa sih yang tak maksud gitu ya. Nah nanti ini kita mengafani ya. Jadi gini Bu, ketika jenazah ini kan luar biasa itu ya. Orangnya itu mengalami pendarahan, kok masih ini, maka itu butuh pempes Bu. Ya, kalau kecelakaan badannya itu luka semua, maka bisa dikasih kapas. Setiap luka dikasih kapas, kemudian nanti dikasih plastik supaya darahnya tidak tembus ke kain kafan. Gitu. Iya, iya. Jadi kalau saya itu pernah Bu memandikan, terus ibu itu karena penyakit jantung ya pernah ininya lubang. Dari dokter itu ditutup. Lah saya gini, ini kalau nggak dibuka kan nggak bisa bersih. Ini bagaimana? Kebetulan anaknya itu dokter. Ayo dok, ini ibunya itu seperti ini, gimana? Anu aja Ustazah, saya sediakan plaster lagi, mama dibersihkan dulu aja, habis itu nanti ditutup lagi. Oh ya sudah, jadi kan ada plaster yang ada plastiknya itu loh Bu. Ya, untuk menggantikan Ada itu. bunda yang apa itu orang yang memandikan malam. Nggih. Ya, terus habis itu kan saya sudah bersih sudah keluar darahnya lagi karena pagi gitu loh. Makanya Bu, Saya kasih jenazah pakai plastik kalau memang. iya, makanya harus ada Pakai underpad itu loh Bu, Iya, bawahnya. Ya pakai itu underpad. masih tembus Masih keluar. tembus, Masya Allah. Ya. Gitu. Jadi punya ngasih es katanya dokternya. Bapaknya kasih es aja Bu biar beku darahnya. Ya, memang es itu kan membekukan darah. Jadi gini Bu, ya itu kuasa Allah ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita tidak ada yang mengalami seperti itu. Ya, karena itu kita juga tidak tahu amalan apa kan gitu ya Bu ya, kan bisa juga. Tapi yang jelas Ibu sudah berusaha. Iya. Itu kan kafan tidak perlu diganti lagi. Jadi ya sudah. Biar nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa sudah biar aja. Iya, karena kita sudah berusaha untuk mensucikan. Iya, jadi kita sudah berusaha untuk memberikan underpad, kemudian kita juga pakai pampers, tapi kok masih keluar wallahu a'lam. Ya kita serahkan kepada Allah. Tapi yang jelas makanya Rasulullah itu mengatakan bahwa ketika ada orang meninggal, cepat-cepatlah dikuburkan. Tidak usah menunggu. Jadi kalau ibu-ibu punya anak, itu butuh wasiat kepada anak kita. Nah, sewaktu-waktu ibu itu tidak ada, ibu tidak mau nunggu kamu jauh-jauh. Jadi kalau kamu datang ya kamu bisa temui ibu. Tapi kalau maka ibu ingin cepat-cepat. Karena apa? Karena kalau orang itu baik, maka dia segera ingin bertemu dengan Allah. Kalau orangnya tidak baik, supaya orang yang hidup itu tidak terbebani. Nggih. Oh nggih, bisa langsung nggih, biar videonya langsung nggih. Nggih, matur suwun. Nggih.